Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam sapaan pagi bersama saya, Pendeta Romi Mateus dari GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan memulai kegiatan atau aktivitas kita sepanjang hari ini. Karena itu mari kita berdoa sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas hari yang baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami akan memulai kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Karena itu ya Bapa, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti serta dimampukan juga untuk dapat melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai SBU hari ini pembacaan kita dari kitab Amsal 4 ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya. Amsal 4 ayat 7 sampai ayat 9. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Sabda Bina Umat, pembacaan kita pada saat ini dari kitab Amsal pasal 4 ayat 7 sampai 9 dengan tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah berusahalah mengerti. Penulis Amsal dalam pembacaan kita ini mengajak kita untuk menjadi orang yang memiliki hikmat dan pengertian dalam hidup ini. Karena itu dia mengatakan tadi, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi kita diajak untuk berusaha untuk memperoleh atau mendapatkan hikmat dalam kehidupan ini. Jadi hikmat bagi penulis Amsal merupakan hal yang penting sekali, sehingga dia mengatakan juga bahwa orang yang memiliki hikmat adalah orang yang berbahagia. Bisa kita lihat dalam pasal yang ketiga ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Jadi hikmat adalah hal yang sangat berharga. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita bisa memperoleh hikmat dan pengertian itu. Dari pembacaan kita saat ini, kita bisa melihat bahwa hikmat dan pengertian itu bisa kita peroleh jika kita mau membuka hati dan pikiran untuk menerima didikan dan ajaran. Karena itu pada ayat yang pertama dan kedua, penulis Amsal mengatakan, dengarkanlah hai anak-anakku didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian.
karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Jadi penulis Amsal memberikan petunjuk bagaimana kita bisa memperoleh pengertian. Kita bisa memperoleh pengertian jikalau kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan didikan atau pengajaran. Jadi penulis Amsal ini mau mengatakan bahwa orang yang memiliki hikmat itu adalah orang yang berbahagia. Hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hikmat dan pengertian yang diperoleh bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk disimpan, tetapi bagaimana hikmat itu juga diaplikasikan atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hikmat itu sangat berguna ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Ya, dalam menghadapi berbagai persoalan, apapun persoalan dalam kehidupan kita ini, hendaklah kita mengutamakan hikmat. Itu sebabnya penulis Amsal mengatakan bahwa hikmat itu harus dijunjung. Artinya dijadikan sebagai hal yang utama ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Karena hikmat itu sesungguhnya juga adalah pemberian dari Tuhan. Jadi dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita memohon agar Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Karena apa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak mampu untuk kita mengerti, yang tidak mampu untuk kita pahami dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan. Artinya Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita pengertian. Jadi tergantung juga dari diri kita masing-masing apakah kita menjadi orang-orang yang memiliki pengertian. Walaupun banyak hal yang tidak mungkin dapat kita pahami, termasuk keputusan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita seringkali menanyakan tentang keputusan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pengertian lewat hikmat itu supaya kita mampu untuk menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang mau kita renungkan sesuai dengan tema kita, berusahalah mengerti. Ya, mengerti apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan harus kita alami dalam kehidupan kita ini. Ya, mari kita belajar untuk mengerti, memahami, walaupun hal itu tidak mungkin untuk dapat kita pahami sepenuhnya. Kita berusaha untuk mengerti, memahami, karena segala yang Tuhan perbuat pada akhirnya akan membawa kepada kebaikan dalam kehidupan kita. Ada rancangan Tuhan di balik segala keadaan yang sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Makanya penulis Amsal mengatakan, kenakanlah hikmat itu seperti karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Jadi kita memeluk, kita menerima dengan sepenuh hati hikmat yang Tuhan karuniakan sehingga kita mampu untuk mengerti segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Demikianlah
perenungan firman Tuhan kiranya kita boleh memahami dan juga boleh melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami yang terus menuntun kami dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah hikmat Tuhan karuniakan sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki pengertian dan kami boleh memahami segala yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, khususnya yang ada di wilayah Mupul Sumut Aceh. Kami serahkan ya Bapa segala rencana kami, segala kegiatan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sapaan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.